Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab ayat-ayat ahkam, tafsir ayat-ayat ahkam karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimahullah ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam i'rab halaman 93 ya. Ragam i'rab. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Ayat mana saja yang kami nasahkan, hapus maksudnya, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Menurut Ibnu Qutaibah, kata nunsikaha, kami jadikan engkau lupa kepadanya, sebagai ganti redaksi nunsiha, berasal dari kata an-nisyan. Huruf ma merupakan huruf syarat
dan dalam mensukunkan kata kerja selanjutnya, dan dapat mensukunkan kata kerja selanjutnya. Kata nansakh dibaca jazm lantaran dia merupakan kata kerja bersyarat. Kata min merupakan kata penghubung sebagai penghormatan. Sementara itu kata ayah merupakan objek dari kata nansakh. Maknanya bahwa kami tidak menasakh suatu ayat. Ibnu Malik berkata, wazida fi nafyin wa shibhihi fajarra nakiratan kama li baghin min mafar. Ditambahkan dalam manafi dan yang serupa dengannya, maka baca jarlah isim nakiro yang jatuh setelahnya. Contohnya mali baghin min mafar. Tidaklah penjahat itu dapat meloloskan diri. Kata nunsiha dihubungkan dengan kata nansakh yang dihubungkan dengan kata lain yang dibaca jazm. Dengan demikian apabila ada fi'il yang dibaca jazm, maka yang mengikutinya juga harus jazm. Jazm itu sukun, ya, mati. Sedangkan kata nakti merupakan jawaban dari syarat anak kalimat yang diberikan dengan menghapuskan huruf illah. Huruf illah itu huruf penyakit. Seperti kata bi khairin merupakan huruf yang menjadikan bacaan kata itu menjadi kasroh. Dan ini masih berkaitan dengan kata nakti. Menurut Al-Akbari, jika ada orang membaca dengan mendomahkan nun, maka kalimat nunsiha, pada kalimat nunsiha maka artinya kami memerintahkan kepadamu untuk meninggalkannya begitu saja, tidak mengubah ayat. Di dalam kata ini memang terdapat objek yang dihilangkan, yang apabila dijabarkan menjadi nunsikaha, kami membuatmu lupa akan ayat itu. Kedua, saya baca dulu aja ya. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Huruf hamzah pada kata alam digunakan sebagai takrir, bentuk pertanyaan akan suatu pengakuan. Bukankah? Jadi iya, bukankah? Iya. Seperti halnya yang tertera dalam firman Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Seruan ayat ini memang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun adapun firman Allah selanjutnya, annallaha ala kulli syai'in qadir, menurut jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama, kata ini menempati dua posisi objek dari kata ta'lam. Hal tersebut berbeda dengan Al-Akhfashi. Menurutnya kata ini menempati posisi objek yang pertama, sedangkan posisi objek kedua dibuang. Terus kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Term am dalam huruf pemisah yang berarti bal, tetapi sehingga kalau dibaca menjadi bal turiduna, tetapi kalian menghendaki. Adapun redaksi kama su'ila, maka huruf kaf berposisi sebagai huruf yang dinasabkan sebagai sifat dari bentuk masdar yang dibuang. Yang kalau dijabarkan menjadi kama su'ila su'alan, kama su'ila su'alan kasu'ali gitu. Apakah kamu menghendaki permintaan seperti permintaan Bani Israel kepada Musa pada zaman dahulu? Seperti huruf ma di sini adalah mad masdariyah. Ini kajian nahwu ya. Kajian nahwu. Jadi memang kalau di nahwu itu
kalau kita bacanya beda nanti ada kandungan yang berbeda. Dalam bab ayat yang ini kan Al-Baqarah 106 ya, tentang nasikh mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Dan itu sudah saya bahas kemarin. Nah, tadi sempat disinggung kalau dibaca berbeda itu bisa berarti ayat yang sudah dihapus itu tinggalkan. Yang berlaku berarti ayat yang menghapus. Gitu. Kalau kita simpulkan itu gitu. Nah, di pembahasan kita kemarin ini supaya kita ingat saja, apa yang sudah dihapus dalam Al-Quran itu prinsipnya memang tidak berlaku. Yang berlaku adalah ayat yang menghapus. Seperti contohnya kemarin, wasiat kepada ahli waris itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah ahli ketentuan waris. Namun kalau ada orang yang menjadi ahli waris itu terhalang dari mendapatkan waris dan dia secara bersamaan mendapatkan wasiat, maka berarti wasiat itu masih berlaku. Untuk siapa? Untuk ahli waris yang terhalang dari mendapatkan warisan. Nah, jadi bukan ditinggal sama sekali, itu pembahasan kita sebelumnya. Contoh yang lain, sholat. Dulu menghadap kemana sholat itu? Ke Baitul Maqdis. Nah, belakangan berubah. Allah ganti menghadap ke arah Ka'bah Baitullah. Itu bermula dari ejekan orang-orang Yahudi tentang muslimin menghadap ke Baitul Maqdis itu dengan mengatakan katanya Nabi baru, tapi kok menghadap ke kiblat saya. Dan memang dari awal Nabi ingin agar kiblat itu menghadap ke Ka'bah Baitullah. Maka Nabi sering menghadap ke arah langit sambil berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Sambil nengok ke atas lagi, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nabi menghadap ke langit, kata para ulama, bukan minta kepada langit, bukan. Tapi karena beliau meyakini langit itu kiblatnya doa. Sambil nengok ke arah atas, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Buria ini, uplok ngomong ini Buria. Buria, mikrofonnya Buria. Buria, mikrofonnya Buria. Udah mati. Udah Ibu ya. Nah, jadi saya ulang, seseorang itu ketika kemudian dia mengatakan bahwa ayat yang dihapus terkait dengan kiblat tadi itu, maaf, saya salah ketika balik. Ketika tadi Nabi bolak-balik nengok ke atas langit, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus turun ayat kan di surah Al-Baqarah itu. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami menyaksikan kau wahai Nabi bolak-balik melihat ke arah langit, bolak-balik. Dan Allah mengabulkan harapan Nabi. Sungguh aku arahkan sekarang kiblat itu ke arah kiblat yang kamu sukai, yaitu mana? Ka'bah Baitullah. Maka di antara cara doa yang mustajabah itu menggunakan nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Itu termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Itu sambil menghadap ke arah langit, mohon pada Allah. Sekali lagi bukan berarti kita minta sama langit ya. Langit itu hanya kiblatnya doa. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu termasuk Dzul Jalali wal Ikram, itu termasuk Ismullahil A'zam. Itu Dzul Jalali wal Ikram.
Terus berarti nggak berlaku sekarang sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, nggak berlaku sama sekali kalau yang ini. Kita tinggalkan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, kita sekarang sholatnya menghadap ke Ka'bah Baitullah. Bahkan yang sholat di Baitul Maqdis pun harus menghadap ke arah Ka'bah Baitullah. Itu seperti itu. Nah di Mekah atau di Madinah itu yang ada masjid kiblatnya itu mana? Madinah. Masjid dua kiblat itu di Madinah. Di Madinah. Allahu Akbar. Pun lanjut. Kelembutan tafsir. Jadi kelembutan tafsir maksudnya ada hal yang tersirat yang kita tidak tahu kecuali para mufassir, orang-orang yang dalam ilmunya. Karena di balik teks Al-Quran itu kadang ada pesan-pesan yang tersirat biasanya. Di samping pesan yang tersurat, ada pesan yang tersirat. Contoh ya, Iqra. Iqra itu apa artinya? Bacalah. Pertanyaannya, Nabi bisa baca nggak? Kok disuruh baca? Berarti makna membaca di situ tidak hanya membaca buku, iya, tapi membaca alam semesta. Membaca makhluknya, membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu maknanya. Itu hanya melihat makna yang tersirat, tidak hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat. Nanti tafsirnya ada namanya tafsir Isyari namanya. Tafsir Isyari itu karya Syekh Al-Alusi rahimahullah. Itu lembut sekali, itu mengungkap rahasia yang sangat lembut di balik pesan-pesan Al-Quran. Itu model tafsirnya namanya tafsir Isyari. Itu diantara penulisnya adalah Syekh Al-Alusi. Itu beliau. Kalau kita yang sering kita baca kayak Ibnu Katsir kebanyakan itu kita membaca tafsir di permukaan misalnya. Jadi untuk kedalamannya bukan tidak ada, kita lebih banyak bicara tentang yang di permukaannya. Tapi kalau yang Isyari tadi itu mencoba untuk mendalam ke isyarat-isyarat yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Termasuk nanti ada tafsir yang pendekatannya pendekatan bahasa. Jadi pendekatan bahasa itu Imam Ar-Razi nanti. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasakh dalam Al-Qur'an yang juga menjelaskan hikmahnya, yaitu memberikan yang lebih baik untuk hambanya. Kebaikan yang dimaksud meliputi dua hal, yaitu hukum-hukum yang lebih meringankan bagi umat manusia dan urusan dunia dan akhirat yang lebih memberi kemaslahatan bagi mereka. Jadi digantinya ayat yang lama dengan ayat yang baru, ketentuan yang lama dan ketentuan yang baru itu selalu meringankan, bukan untuk memberatkan. Nah, jadi tidak untuk apa? Memberatkan, tapi untuk meringankan. Sehingga kemudian aturan-aturan dalam Islam itu memang prinsipnya tidak menyulitkan, tapi memudahkan sebenarnya. Makanya orang itu kalau beragama dengan baik dan benar, hidupnya itu mudah sebenarnya. Adapun ada orang yang mengaku hidup beragama, tapi kok kemudian dia merasa sempit hidupnya, kemungkinannya hanya satu, dia salah paham terhadap ajaran agama tersebut. Saya ulang, kok ada orang katanya sudah mengamalkan agama, kok malah kemudian semakin sempit kehidupannya, berarti ada kemungkinan dia salah dalam memahami agamanya. Karena muslimin sudah membuktikan dengan aneka kejayaan daulah-daulah Islamiyah itu justru ketika mereka betul-betul mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru muslimin itu jatuh, lemah dan dilemahkan saat mereka menjauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Qurannya kan tidak mungkin salah, tapi mungkin pemahaman kita tentang Al-Quran itu yang mungkin salah. Al-Quran dan As-Sunnah ya begitu, nggak berubah. Tapi cara pandang dan cara kita memahaminya itu harus
ada dinamikanya. Jadi tidak boleh kemudian kita itu kaku. Nah, sehingga kalau kemudian kita kaku dalam hal ini ya tadi, untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi sulit kemudian. Sambil contoh gini misalnya, kalau kita mau saklek konsep zakatul fitri menggunakan gandum dan kurma, pertanyaannya, apakah fuqara masakin semuanya mau makan gandum? Apakah mau makan kurma? Kan tidak semuanya. Di sini kemudian para ulama berijtihad, karena realita masyarakat Muslim, terutama fuqara masakinnya itu tidak semuanya makan gandum, tidak semuanya makan kurma. Maka dijtihadilah qutul balad, makanan pokok satu negeri, dan itu disebut dengan beras, kalau di kita mungkin tempat lain namanya sagu. Ya, dalam konteks yang lain dipahami lagi bisa pakai uang. Itu kan ijtihad ulama itu. Kapan itu? Ketika fuqara masakinnya makannya nggak sama. Itu yang sering saya ceritakan, kalau di kampung kita fuqara masakinnya rata-rata makannya sama lah. Tapi kalau di Eropa, di Amerika misalnya, satu distrik itu fuqara masakinnya bisa yang satu makan nasi, satu makan kurma, satu makan gandum, satu makan sagu, bisa jadi nggak sama. Karena suku bangsa yang berbeda-beda itu. Maka dari itu uang itu sebagai solusi. Kan itu ijtihad namanya. Kita kalau bicara konsep Al-Quran tentang haji, itu kan naik onta ya. Kita mau kesana naik onta gitu. Ya enggak, naik pesawat gitu. Nah dulu di awal-awal itu bagi sebagian orang yang tidak paham itu dirasa janggal. Tapi belakangan ya enggak juga. Dulu untuk manggil orang sholat mungkin dibutuhkan kentongan atau jidor itu apa namanya itu, beduk. Dulu hampir semua masjid musola dulu kan ada beduknya, ada kentongannya dulu. Tapi sekarang kan sudah jarang kita temui, dan kalaupun ada paling hanya untuk dekorasi aja. Kenapa? Sudah toa bisa keluar memanggil banyak orang untuk sholat dalam hal ini. Nah, maka itu namanya dinamika hukum namanya. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Al-Qurtubi memberikan ulasannya, segi yang kedua itulah yang lebih utama, karena Allah Subhanahu wa taala menggiring seorang mukallaf dengan kemaslahatannya, bukannya kepada sesuatu yang lebih ringan sesuai dengan tabiatnya. Karenanya kadang ada suatu hukum yang dinasah kemudian diganti dengan hukum yang lebih berat, seperti yang dimansuh, seperti yang dinasahnya pada Asyura, puasa Asyura, dan diganti dengan puasa Ramadan. Yang demikian itu demi kemaslahatan hambanya, karena puasa Ramadan lebih banyak pahalanya dan lebih besar pahalanya. Dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud kebaikan adalah sesuatu yang lebih maslahat bagi hambanya. Oh, penggantian itu pengertiannya lebih ringan itu lebih maslahat maksudnya, bukan dalam arti lebih ringan menurut tabiat manusia. Maka contoh kayak puasa Asyura dihapus diganti dengan puasa Ramadan. Asyura cuma sehari, mentok 2 hari lah, 9-10, mentok 9-10-11 lah kalau mau. Nah sementara kalau puasa Ramadan berapa? Sebulan. Sebulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kayaknya ada potensi beda nih nanti Ramadan ya kita ini. Iya, kalau lihat imkanur ru'yahnya, kecenderungan pemerintah itu tanggal 19. Kalau pakai metode ijtima' hakikinya Muhammadiyah, kemungkinan 18 Februari, kemungkinan Februari, Maret apa? Iya, puasa. Kemungkinan berbeda, kemungkinan. Oh, lanjut. Kedua, sebagian ulama tidak membenarkan redaksi al-nunsiha. Diartikan kami melupakan sebagai lawan dari kata ingat, yaitu nisyan, sebagai lawan dari kata dzikr. Karena hal tersebut tidak boleh terjadi pada diri Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan perintah dari Allah untuk membaca Al-Quran, dan ia tidak akan lupa, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Dengan demikian ayat ini bertentangan dengan penafsiran sebelumnya yang telah dikemukakan para mufassir. Makanya ada ulama yang mengatakan Nabi itu bukan lupa, dibuat lupa. Jadi lupa sama dibuat lupa itu beda. Jadi Nabi itu kalau aslinya tidak lupa, tapi dibuat lupa. Kita ini bersyukurlah pada Allah sering lupa. Karena saya nggak bisa bayangkan andaikan kita nggak bisa lupa, beban-beban ingatan kita itu pasti membebani hidup kita itu. Kita bisa ketawa karena lupa. Kalau ingat hal yang membuat kita sedih masih sedih lagi. Allahu Akbar. Jawabannya seperti yang diungkapkan Ibnu Atiyah bahwa lupa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dilihat dari sisi syariat ketetapan agama maupun akal, sifat lupa boleh terjadi pada diri seorang nabi. Adapun lupa yang sering dialami manusia pada umumnya, maka sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari hal tersebut, baik sebelum suatu ayat disampaikan kepada para sahabatnya maupun sesudahnya. Di samping itu ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lupa terhadap satu ayat Al-Quran dalam sholat. Setelah selesai dia pun bertanya, apakah di antara kamu ini ada si Ubay? Ubay menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, mengapa engkau tidak mengingatkanku? Yang menjawab, aku khawatir ayat itu telah dihapuskan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak dihapus, akan tapi aku lupa akannya. Kalau merujuk pada teks ini kan seolah-olah Nabi itu lupa. Tapi yang betul kalau merujuk pada penjelasan yang sebelum-sebelumnya, bukan lupa tapi dibuat lupa. Kalau di sholat Nabi lupa itu harus pernah, supaya nanti kalau umatnya lupa tahu ada contohnya. Makanya yang lebih tepat bukan lupa, dibuat lupa. Bahwa Nabi membahasakan saya lupa itu kan sama dengan kata saya sakit kan gitu. Cuman beliau mungkin tidak mengatakan saya dibuat sakit dan tidak gitu. Itu akhlak kepada Allah namanya. Oh nggih, monggo. Fi amanillah, ngapunten untuk keterlambatan saya. Monggo. Makanya dalam hal ini yang betul itu adalah sebenarnya Nabi itu bukan lupa tapi dibuat lupa. Dan dalam kasus ini, dalam hal sholat, Nabi memang harus pernah lupa, supaya kalau kita lupa kita ada contohnya, yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu baca surah lupa, kalau nggak ada yang mengingatkan di belakang, ibu bisa melanjutkan walaupun satu ayat dilompati tidak apa-apa, atau segera ganti ayat yang lain, atau langsung rukuk saja tidak apa-apa. Saya pernah sholat subuh, imamnya mungkin lagi ngeblank, baca surah ini lupa, pindah surah yang lain lupa, pindah lagi lupa. Sudah surah yang paling pendek-pendek lupa semua. Sudah diingetin oleh makmumnya nggak nyambung juga. Akhirnya rukuk, capek. Jadi kadang ngeblank itu ya ada juga. Makanya saya pribadi kalau khutbah Jumat itu selalu bawa catatan, insya Allah ya. Karena pernah saya itu khutbah ngeblank itu pernah. Alhamdulillah tertolong dengan izin Allah itu bawa catatan. Kalau ngajar begini ngeblank, sebentar Bu ya saya tak butuh dulu. Kalau ngajar ini, kalau khutbah gimana kan? Khutbah Jumat. Masih kalau ngajari orang khutbah itu jangan lupa bawa catatan. Karena kalau pas ngeblank itu repot.
Ketika firman Allah yang artinya maka kami beri gantinya dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah keutamaan. Itu dalam kemudahan dan keringanan. Maksudnya keutamaan itu bukanlah keutamaan dalam bacaan dan susunannya. Karena sebagian kalam Allah itu tidak melebihi keutamaan sebagian yang lain. Tegasnya semua ayat dalam Al-Quran merupakan mukjizat dan semuanya adalah kalamullah, Tuhan seluruh alam. Makanya kata para ulama, Al-Quran itu khud ma syi'ta minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, itu kata para ulama. Khud, ambillah minal Qur'ani, dari Al-Quran itu ma syi'ta, yang kamu mau. Lima syi'ta, untuk apapun yang kamu mau. Jadi panjenengan, saya, kita semua punya hajat, terus mau berdoa apa bingung, baca Al-Quran saja. Surah apa terserah. Kalau pakai teori itu ya terserah. Pokoknya khud minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, itu rumusnya para ulama. Ambil dari Al-Quran itu yang kamu mau untuk apapun yang kamu mau. Kalau kita merujuk pada hadis riwayat At-Tirmidzi, bunyi hadisnya gini: barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran sampai lupa minta kepadaku, maka akan aku berikan yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Jangan bingung mau doa apa, udah banyakin baca Al-Quran aja. Maka kita akan diberi yang lebih baik bahkan dari apa yang diminta oleh orang yang meminta. Itu Al-Quran. Menurut Al-Qurtubi, term khair dalam ayat ini merupakan bentuk superlatif yang artinya paling bermanfaat bagi kamu wahai manusia pada saat ini jika yang menasah itu lebih ringan, dan untuk masa yang akan datang jika yang menasah itu lebih berat atau memiliki hal yang sama jika memang memiliki dampak yang sama. Maksudnya kata khair itu bukan berarti akhyar, lebih baik daripadanya, sebagai bentuk tafdil, melebihkan, karena semua firman Allah memiliki posisi yang sama. Akan tetapi yang benar pengertian makna ini seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa membawa kebaikan, maka ia memperoleh kebaikan dari apa yang ia kerjakan. Maksudnya ia mendapatkan manfaat dan pahala dari apa yang ia kerjakan. Tapi Ustaz, Nabi kan menyebut beberapa keutamaan surah yang berbeda-beda. Oh iya, tapi bukan berarti yang lain, yang satu lebih baik daripada yang lain, tidak. Tapi pengertiannya sama-sama baiknya. Cuman ada beberapa memang yang Nabi sebutkan punya manfaat khusus. Ya, contoh misalnya ayat kursi misalnya. Terus misalnya lagi surah Al-Waqi'ah misalnya, surah Al-Mulk misalnya, surah Yasin misalnya. Walaupun beberapa riwayat ada yang lemah ya maksudnya. Surah Al-Fatihah misalnya. Dan ada beberapa hal yang Allah itu menyebut ini umul kitab, induknya Al-Quran, Al-Fatihah itu. Tapi bukan berarti terus kemudian ada istilah ini lebih utama dari yang lain, enggak, semuanya utama dengan keutamaan khasnya masing-masing, tapi secara umum semuanya punya keutamaan yang sama karena semuanya adalah firman Allah. Jadi bahwa ada kekhususan, iya, tapi tidak berarti itu lebih utama dari yang lain. Itu namanya kalamullah. Ini pemahaman Imam Al-Qurtubi. Abu Bakar Al-Jassas juga mengulas penafsiran tentang redaksi ayat ini, redaksi ayat bi khairin minha, yang baik darinya, terkait dengan kemudahan dan keringanan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas dan Qatadah rahimahumullah radhiyallahu anhuma.
Lain dari itu tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan redaksi ini lebih baik dari sisi bacaan daripada yang dinasakh, karena hal yang seperti itu tidak boleh dikatakan. Maksudnya mengatakan bahwa sebagian Al-Quran lebih baik daripada sebagian yang lain dari sisi arti bacaan dan struktur kalimatnya. Itulah yang tidak dapat dibenarkan. Pasalnya seluruh ayat Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau mengatakan semua ayat Al-Quran itu baik dan utama. Cuman kalau kamu punya masalah terkait dengan rezeki, ini loh ayat yang dibaca, surat yang dibaca misalnya. Nah, kalau kamu berlindung kepada Allah, ini surat yang dibaca, yang Nabi lakukan ini misalnya. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kita tidak mengatakan ini lebih baik daripada yang lain. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena semua ayat dalam Al-Quran itu baik dan sama-sama mulianya. Bahwa ada kekhususan iya, tapi tidak berarti mengalahkan yang lainnya. Malah tadi secara umum Al-Quran itu bisa kita pakai untuk apa saja yang kita mau, itu seperti itu. Keempat, terkait firman Allah, tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Benar bahwa redaksi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dimaksud adalah umat beliau. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan tiada bagimu seorang pelindung maupun seorang penolong selain Allah. Bisa juga yang diseru dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Hanya disebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi, bukan lain karena kedudukan beliau sebagai seorang pimpinan umat dan sekaligus teladan mereka. Makna ini seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Hai Nabi, apabila kamu mentalak istri-istrimu, maka hendaklah kamu talak mereka pada waktu mereka menghadapi iddah mereka. Dalam ayat ini disebutkan adalah pribadi Nabi kita Muhammad SAW, tetapi yang dimaksud adalah umat beliau karena Nabi adalah imam dan teladan mereka. Dalam bahasa Arab ada istilah itlaqul juz'i iradatul kull. Nyebut seseorang maksudnya semuanya. Nyebut seseorang, satu orang, tapi maksudnya semuanya. Kayak misalnya saya menasihati Bu Desi, seolah-olah yang saya nasihati cuma Bu Desi, padahal maksud saya semuanya. Nah, itu namanya itlaqul juz'i iradatul. Atau dalam bahasa Arab ada juga gini, nyebut semuanya maksudnya satu. Ada guru marah ke seluruh siswanya, padahal yang dimaksud satu orang saja. Bisa dipahami maksudnya? Ada model begitu, namanya itlaqul kull iradatul juz, itu iradatul juz'i. Jadi menampakkan seluruhnya, tapi yang dimaksud satu sebenarnya. Ini nanti ada di ilmu sastra. Nah, mengenai tolak tadi, ayat tentang tolak tadi misalnya dicontohkan kan seolah-olah Nabi yang diajari cara mentalak. Tapi ajaran Allah untuk Nabi itu berlaku untuk seluruh umatnya, bahwa seorang suami itu tidak boleh mentalak istrinya saat haid. Itu seperti itu. Jadi nggak boleh mentalak istrinya saat apa? Haid. Karena kalau ditolak saat haid itu namanya tolak bid'i, tolak bid'ah namanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap sah talaknya, tapi masa iddahnya jadi lebih lama. Karena dalam mazhab Syafi'i itu 3 kali masa suci. 3 kali masa suci yang harusnya kalau ditalak saat masa suci dia bisa lebih cepat masa iddahnya, tapi gara-gara ditalak pada saat masa haid jadi agak lebih lama masa masa iddahnya. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga diantaranya kalau ditalak pada saat masa suci tidak boleh disenggamai dalam masa satu suci. Karena kalau dalam masa satu suci disenggamai itu namanya tolak bid'i. Tolak yang bid'i itu namanya. Dan itu
bisa jadi rujuk namanya itu. Rujuk berarti nggak jadi talaknya versi madhab Hanafi. Kalau versi madhab Syafi'i tetap jatuh talak satu, tapi menjadi suami istri kembali karena rujuk dan tidak harus akad nikah baru. Kalau itu tolak. Tapi kalau khulu lain, kalau khulu itu cerai gugat, istri yang menggugat cerai suaminya. Kalau khulu tidak berlaku tolak raj'i, tapi tolak bain sughra. Tidak boleh kembali sebagai suami istri. Kalau mau kembali sebagai suami istri harus akad nikah baru. Nah, kapan hari di Perumnas 1 itu saya ditanya orang, ada seorang istri menggugat cerai suaminya, diputus oleh pengadilan, sudah diambil buku nikahnya, berarti tolak bain sughra. Nah, terus tiba-tiba rujuk lagi, tidak akad nikah baru. Ditanyakan ke saya, bagaimana itu Ustaz? Ya salah. Yang betul akad nikah baru. Hubungan badannya, ya kalau dia sudah tahu begitu, masih begitu ya zina, saya bilang gitu. Dia udah nanya sama Ustaz, katanya tidak apa-apa. Itu bukan salah Ustaznya mungkin itu nanyanya dia keliru ke Ustaz itu. Karena Ustaznya bayangkan mungkin dikira talak biasa, sehingga dianggap langsung rujuk boleh. Ini kan bukan tolak biasa, tolak khulu. Kalau khulu itu cerai gugat. Kalau cerai gugat namanya tolak bain sughra. Nah, itu tidak boleh rujuk. Yang boleh adalah akad nikah baru. Kalau ingin jadi suami istri lagi. Itu seperti itu. Pun lanjut. Sedang diletakkan ismul jalala, nama Allah yang paling agung sebagai ganti dhamir kata gantian terdapat pada ayat Annallaha min dunillah, bertujuan untuk mendidik rasa takut dan rasa hormat dalam jiwa kaum muslimin serta menumbuhkan kesan bahwa kekuasaan Allah meliputi sifat uluhiyah dan rabbaniyah. Demikian juga firman Allah, tidakkah engkau mengetahui bahwa sungguhnya Allah baginya kerajaan langit dan bumi. Al-Alama Abu Su'ud menafsirkan ayat tersebut dengan tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang memaksa dan juga kekuasaan yang mengalahkan, yang memastikan adanya kekuasaan yang sempurna untuk menjalankan wewenangnya serta menyeluruh di langit dan di bumi, baik mewujudkan maupun meniadakan, memerintahkan maupun melarang menurut kehendaknya. Tidak ada penentang bagi urusannya dan tidak ada yang memberi akibat pada keputusannya. Artinya Allah menegaskan semua keputusan Allah itu sifatnya mengikat dan memaksa agar orang mentaatinya, kalau tidak tanggung resikonya. Contoh, orang diperintah untuk sholat, kok dia nggak sholat, pasti cepat atau lambat ada hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupannya. Yang pasti di akhirat kalau dia nggak tobat. Allah suruh orang untuk zakat, kok nggak zakat, padahal dia wajib zakat. Cepat atau lambat pasti. Allah larang orang untuk berzina, kok ngeyel berzina, cepat atau lambat pasti itu akan ada dampak negatifnya. Karena sistem yang Allah bangun itu wajib ditaati, kalau tidak tanggung resikonya. Itu secara umum gitu. Kecuali yang hukumnya sunnah, mubah, makruh itu beda banget. Tapi yang haram begitu dan yang wajib begitu prinsipnya. Makanya orang yang tidak mentaati aturan Allah harus siap berhadapan dengan sistem yang Allah bangun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh minum, terus nggak minum, apa yang terjadi? Dehidrasi. Kalau ngeyel nggak minum diinfus kita itu. Kenapa? Karena jangan sampai dehidrasi. Itu secara sunatullah itu gitu maksudnya. Nah, secara syariatullah juga sama. Orang disuruh untuk berbakti pada kedua orang tua. Kalau dia durhaka pada orang tua, cepat atau lambat pasti kena sanksinya. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, itu sistem yang Allah bangun itu berlaku tidak hanya di bumi tapi juga di langit, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Itu seperti itu. Makanya kalau saya ngomong ke anak saya itu, Mas jangan goblok, saya.
Jangan bodoh. Orang yang nggak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Orang yang melakukan free sex itu tidak hanya berdurhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa? Ada risiko di balik semua perbuatan itu, tapi dia terjatuh. Kelima, firman Allah Ta'ala, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Redaksi ayat dunillah berarti siwa Allah, selain Allah. Sebagaimana kata Umayyah ibn Abu Salat dalam syairnya, ya nafsu malaki dunallahi min waq wa ma'ala hadasanid dahri min baq. Hai jiwa, tiadalah bagimu selain Allah seorang penjaga, dan tiadalah masa yang baru ini akan kekal. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah dijelaskan kata waliyin dan nasir menggunakan format fa'il, karena format ini lebih mendalam dan mengena. Adapun perbedaan antara waliyun dan nasirun adalah kata waliyun bisa jadi artinya lebih lemah daripada nasir. Sementara nasir bisa jadi bersumber dari orang luar, bukan kerabat. Sehingga antara keduanya memiliki makna yang bersifat umum dan khusus. Jadi kalau waliyun berarti arti lebih lemah daripada nasir. Keenam, firman Allah wajib, yang berkuasa menolong dan membantu kita siapa? Cuman Allah, itu aja intinya wis. Keenam, firman Allah Ta'ala, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Term sawa berarti tengah-tengah. Penggunaan dalam redaksi ayat termasuk dalam kategori idhofah as-sifah alal mausufah. Adapun term dhalla berarti keliru. Maksudnya ungkapan tersebut untuk memberikan kesan yang berisi celaan dan pandangan kekejian terhadap orang yang lebih tampak baginya kebenaran, tetapi ia berpaling kepada yang batil. Selain itu, sungguhnya orang yang demikian itu ibarat orang yang berada di jalan yang terang, tetapi ia tetap bingung. Wallahu a'lam bishawab. Tersesat di jalan yang terang itu lebih susah mengingatkan daripada tersesat di jalan yang gelap. Orang tersesat di jalan yang terang itu lebih susah kita mengingatkan dibandingkan kalau ada orang tersesat di jalan yang gelap. Orang kalau tersesat di jalan yang gelap, begitu kita tunjukkan, pesan itu ada cahaya, itu dia cepat mau. Tapi kalau dia tersesat di jalan yang terang, karena semuanya penuh dengan cahaya, dia kadang tidak bisa membedakan posisi dia dalam kegelapan sebenarnya. Tapi ini bagian dari talbis iblis tingkat tinggi sebenarnya. Contoh gini misalnya, ini contoh saja. Ada orang, dia merasa sudah banyak berbuat baik, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Bagus atau bagus itu? Bagus. Tapi orang tuanya sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Mertuanya sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Orang tuanya sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Mertuanya sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Itu dia merasa sudah baik, bantu sana, bantu sini. Tapi dia nggak punya kepekaan dengan orang ring satunya. Apa ada Ustadz orang begitu? Ada. Saya pernah ada seorang ibu-ibu itu konsultasi ke saya mengeluhkan suaminya. Jadi suaminya ini kalau ada rumah yatim datang minta bantuan langsung bantu. Pokoknya kalau untuk bantu masjid, musola cepet. Ibunya di kampung dalam keadaan miskin, dirawat oleh kakaknya yang juga miskin, hampir tidak pernah uang mengalir ke ibunya maupun ke kakaknya. Ya nggak tahu kenapa itu. Itu seperti itu. Nah, naudzubillah min syarri dzalik. Itu kan mengingat orang seperti ini susah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah berbuat baik-baik. Allah. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Moga yang mau tanya masalah yang lain boleh silakan kalau ada.
Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo kalau ada. Kalau Bu Maulana nama aslinya siapa Bu? Lupa saya namanya. Mulyawati. Ya monggo Bu Desi. Bagaimana kita menyikapi orang tua yang posisi sudah demensia, perilaku dan perkataan supaya di luar nalar, dan untuk saya sendiri gimana untuk depannya supaya orang tua ya tidak seperti itu gitu. Baik. Yang pertama harus sabar. Yang kedua harus sawab. Yang ketiga harus sawab banget. Ya. Ngadepin orang tua itu tidak ada pilihan. Kalau nggak sabar ya sawab banget. Walaupun tidak semua maunya orang tua harus kita turuti ya. Karena di fikih sunnah itu ada istilah begini. Kalau ada indikasi orang tua menghendaki sesuatu atas dasar kejahilannya, maka anak tidak wajib mentaati. Jadi kalau ada indikasi orang tua minta berdasarkan pada kejahilannya itu, anak tidak wajib mentaati. Maka ibu kata kuncinya itu tadi 3 itu. S3 itu. Sabar, sawab banget itu satu dulu ya. Yang kedua, minta kepada Allah agar kita ini jangan sampai menjadi tua yang ngerepoti. Sebenarnya doanya sudah ada di Al-Ahqaf ayat 15 itu sebenarnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardo. Itu kan agar kita semakin tua itu juga tetap bisa berbuat kebaikan, karena banyak orang tua itu hanya ingin tapi tidak bisa. Nah, itu kalau kita mengamalkan doa itu insyaallah wa na'mal sholihan tardo wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terus pesan saya satu ya, ini pesan saya apa? Sambil doa tadi itu, jangan sombong ke anak sambil berkata, mama nanti nggak akan ngerepotin kamu. Jangan ngomong gitu. Jangan, enggak, mama nggak akan ngerepotin kamu. Jangan ngomong gitu. Kalaupun ngomong, mending kepada Allah saja. Ya Allah, tolong jangan sampai hamba ini ngerepoti anak-anak. Jadikanlah hamba dan anak-anak ini bisa saling meringankan, bukan saling membebani. Mohon gitu sama Allah. Jangan, karena maaf ya, beberapa orang yang ngomong gitu malah ngerepoti semua. Iya, saya ngomong gini ya karena saya pernah dengar ada orang ngomong gitu itu, beberapa malah ngerepoti. Nah, jadi kalau bisa tidak usah diomong, tapi sampaikan ke Allah saja. Nah, kalaupun ke anak-anak ya ngomong jangan dengan kesombongan, tapi dengan ya doakan saja semoga mama ini nggak ngerepoti kalian. Doakan itu seperti itu. Termasuk ya hati-hati tadi, ada sebagian anak itu kadang sombong ke orang tuanya juga itu. Mama itu sekarang ada aku, nanti kalau nggak ada aku tahu rasanya gimana. Seolah kalau selama ini dia banyak bermanfaat untuk ibunya atau orang tuanya. Dia lupa bahwa sewaktu-waktu bisa diambil kan semuanya. Jadi apa namanya? Kita ini kan bermanfaat karena sedang diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Kalau izin manfaat Allah cabut nggak bermanfaat langsung itu. Dan itu mudah bagi Allah. Makanya saya ulang sekali lagi, harus apa tadi? Ya mohon pada Allah tadi itu. Ya jangan sombong tadi itu. Itu seperti itu. Pun, kira-kira itu Bu Desing ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya orang tua kita juga mungkin tidak mau begitu kan. Yes. Ya itu jatahnya Bu Desir. Ya, jatahnya siapapun yang antara jenengan yang mungkin punya orang tua. Seperti ya. Kayak Bu Nani, alhamdulillah ibunya ya masih gagah seger buger ya, alhamdulillah, masyaallah.
Itu rezeki itu. Insyaallah. Nggih, monggo Bu Ratna. Masih terkait yang memberi kepada orang yang terdekat. Nggih. Nah, kalau seandainya Ustaz, ada saudara dia tidak bekerja dengan alasan pekerjaan itu lebih banyak kayaknya sesuai dengan Islam, sehingga dia tergantung pada orang lain. Bagaimana kita menyikapinya? Kita misalnya kita kasih, tapi yang memang dia butuh setiap bulan dia kan harus menghidupi keluarganya gitu. Apakah kita harus memberi dia atau memberi sekali-sekali? Cuma kadang kita berpikirnya kalau kita kasih rutin kok kayaknya jadi membenarkan pola pikirnya dia gitu. Padahal dia adalah seorang sarjana karena yang duitnya seorang punya hubungan baik lah secara ya, tapi dengan materi belajar dia merasa bahwa perusahaannya adalah perusahaan yang tidak islami gitu. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Jadi benar-benar nggak berhenti gitu. What? Baik. Saya cerita aja dulu ya. Cerita dulu. Ada kaidah di dalam fikih itu yang berbunyi begini. Menghilangkan madharat itu tidak boleh dengan menimbulkan madharat baru yang lebih besar. Itu rumus itu. Jadi taruhlah misalnya pekerjaan yang dia kerjakan sekarang itu menurut pertimbangan dia ada nggak benernya gitu ya. Itu kalaupun misal dia mau keluar dari situ, itu pertimbangannya adalah meninggalkan madharat. Itu tidak boleh dengan menimbulkan madharat baru yang lebih besar lagi. Karena ada orang yang bersikap seperti itu akhirnya malah ngutang sana ngutang sini, gak bisa bayar sana gak bisa bayar sini, kejar-kejar sana, akhirnya nipu sana nipu sini, malah tambah buruk. Belum lagi tuntutan kebutuhan keluarga dan macam-macam. Maka kalau nasihat para ustadz yang saya pahami dalam hal ini, kalau memang harus keluar karena pertimbangannya ada hal yang nggak benar di situ, maka harus bikin kuda-kuda dulu. Ini fikihnya gitu. Karena tadi tidak boleh meninggalkan madharat bahaya itu dengan cara menimbulkan bahaya baru yang lebih besar. Jadi dia harus bikin kuda-kuda dulu, buka usaha dulu apa. Setelah buka usaha dirasa sudah cukup, baru Bismillah keluar. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba begitu. Bahwa di permukaan kita melihat ada beberapa perusahaan tertentu dia sukses berhasil, itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan, yang terpuruk banyak. Makanya kalau pakai pendekatan fikih itu lebih realistis sebenarnya. Fikih itu lebih realistis. Orang-orang fikih itu tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Itu seperti itu. Nah, ya saya nggak bisa mencegah orang yang punya keputusan seperti itu, karena beberapa orang juga mengambil keputusan yang sama. Tapi yang sependek yang saya ketahui caranya begitu. Itu satu. Nah, itu satu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang realitanya sekarang beliau seperti itu, emang tidak ada pekerjaan yang lain. Misalnya kita bertanya, kan kalau dengan skill beliau misal di bidang apa, masa tidak bisa kemudian beliau bekerja di bidang yang lain misalnya. Ya misalnya ini misalnya aja. Saya itu pernah diundang ceramah oleh jamaah saya, disewakan mobil Grab. Ya, mobil Grab. Jadi beliau undang saya, saya dijemput oleh mobil Grab utusan beliau. Ternyata Grab itu tetangganya beliau. Itu beliau cerita sama saya. Ternyata beliau ini mantan orang penting di bank tertentu, gitu. Di bank apa saya pokoknya merek asing itu saya nggak paham. Dan beliau pernah punya pengalaman nyupiri anak buahnya. Tapi beliau tidak malu. Beliau mau itu. Artinya bisa bekerja seperti itu. Itu seperti itu. Nah, oke lah.
nyatanya beliau tidak mau ya. Oke, sekarang kita bicara realita, beliau tidak mau. Kalau ibu sebagai saudaranya, kalau memang betul dia tidak mau, kalau ibu ada zakat mal yang cukup besar, itu coba dibantu permodalan usaha. Istrinya misalnya bisa bikin kue nggak? Saingannya Bu Ruslan nanti. Atau bisa jualan apa gitu. Coba apa yang bisa saya bantu dengan modal yang bisa diberikan. Nah, itu kalau di fikih zakat produktif namanya. Ibu berikan modal itu. Kalau sekali diberi modal berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, oke. Kalau karena saudara dibantu modal untuk yang kedua kalinya. 2 kali berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, kalau masih mau bantu ya 3 kali. Modal lagi 3 kali. Kalau 3 kali kasih modal kok masih bangkrut juga, itu namanya safih namanya. Safih itu orang yang tidak punya kecakapan dalam mengelola harta berarti. Kalau orang Jawa bilang gak potongan soge gitu. Kalau gak potongan soge ya sudah, nggak ada pilihan lain. Saudara paling ya ngasih konsumtif aja udah, tiap bulan semampunya udah. Itu seperti itu. Dan yang mengalami seperti ibu nggak cuma ibu, banyak. Saya punya jamaah di sini Era Emas 2000 sama di Grand Prima Bintara. Itu mengalami punya saudara laki-laki yang kena penyakit muales. Jadi beliau ini punya saudara laki-laki kena penyakit muales. Suatu saat kata kakak-kakaknya suruh nikah dia. Siapa tahu dengan menikah dia mau bekerja. Ternyata masih malas juga. Suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak dia mau kerja. Ternyata masih malas juga. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat, ya udah kasih aja dah bulanan patungan. Itu alhamdulillah saudaranya banyak itu. Patungan itu masih agak ringan lah ya, bareng-bareng. Suatu saat jamaah saya orang Grand Prima Bintara, yang Grand Prima Bintara itu izin ke adiknya, aku bulan ini nggak ngasih dulu ya, karena aku lagi ada perlu. Itu kakaknya izin sekali nggak ngasih, sama adiknya itu dijelek-jelekin, dilupakan semua kebaikannya, dihina-hina itu kakaknya. Kata adiknya, ya Allah, bertahun-tahun saya bantu, saya cuman sekali izin ini nggak dikasih, langsung dikata-katai. Ada nggak saudara kayak gitu itu? Ada. Itu kejadian. Kalau yang di Era Emas 2000 ini, adiknya yang laki-laki itu telepon omnya. Om, aku minta duit om. Kata omnya, emang kakakmu nggak ngasih apa? Kakak-kakakmu, abang-abang kamu? Enggak om, nggak ngasih. Padahal kakaknya tiap bulan ngasih. Langsung omnya kan telepon jamaah saya orang Era Emas. Tri, gimana sih kamu itu kok nggak ngasih adik kamu? Lah, kata siapa nggak ngasih? Kita rutin ngasih om katanya. Oh, tadi dia bilang ke saya nggak dikasih katanya. Wah, bayang nggak itu? Gimana itu? Oh, itu terjadi itu. Ya mau gimana? Dia saudara kita. Ya sudah bantu aja sampai dia mati atau kita yang mati dah. Ya, itu yang menjalin rahim itu. Karena pilihannya sulit. Walaupun kalau kita pakai fikih ya, membantu saudara kandung itu tidak wajib, status hukumnya tidak wajib. Dia tabarru'. Ya sejenis sedekah yang diutamakan saja. Tapi ada yang mengatakan wajib juga, ada yang mengatakan wajib. Kalau di fikih sunnah saya begitu, kalau yang dirojihkan itu pendapat yang mengatakan tidak wajib. Jadi andaikan ibu suatu saat kesel, capek itu, udah aku nggak bantu lagi, nggak dosa itu. Ya cuman kalau ibu tetap membantu, ibu mendapat pahala silaturahim. Dia, iya. Ya begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ibu tidak sendiri, tenang aja, banyak temannya. Oke. Cukup dulu atau ada lagi? Berarti 2 Selasa libur ya, insyaallah ya. 2 Selasa libur. Insyaallah tanggal 11 sampai tanggal 21 saya umroh insyaallah. Ya, Selasa depan ini bersama
Selasa lagi, insya Allah. Karena balik itu Rabu. Boleh tanggal 11 sampai tanggal 21, insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.